Selamat malam, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada malam hari ini, mari sama-sama kita akan merenungkan kembali kebenaran firman. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur lagi kepada Engkau buat segala kebaikan, kasih karunia yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami ingin mendengar lagi firman-Mu. Kami ingin bersama-sama merenungkan kembali betapa luar biasa dan ajaib kuasa firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami semua, biar kami mengerti, kami memahami apa yang harus kami kerjakan, apa yang kami harus lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, siaplah kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedang jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun kita berada, apakah itu ada di rumah atau mungkin masih ada yang di jalan. Namun malam hari ini biar sama-sama kita mengambil waktu sebentar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Tuhan memberi kekuatan baru, yang diambil dari Yesaya pasal ke-40 ayat yang ke-29. Yesaya pasal 40 ayat ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya ulangi, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Firman Tuhan pada malam hari ini sederhana sekali. Namun kalau kita bisa membaca dan merenungkan, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dia memberi kekuatan. Siapa dia? Dia itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang tiada pernah berhenti untuk selalu memberikan kekuatan kepada kita orang-orang percaya. Dan hari-hari ini kehidupan orang-orang percaya sedang ada dalam masa pengujian. Kenapa saya katakan pengujian? Karena disinilah Tuhan mau supaya kita benar-benar menaruh harap, sandaran kita hanya kepada Tuhan. Sekarang bukan lagi kita bicara, tapi biarlah firman itu yang akan bekerja dan membuktikan kuasa firman itu nyata dalam kehidupan kita semua. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebagai orang-orang percaya yang hidup di penghujung dari zaman ini, kita ada di situasi yang sangat-sangat berat hari ini. Sangat sulit, sangat sukar, bahkan tidak sedikit penderitaan pun secara lahiriah, baik juga secara rohani, menjadi satu tantangan kita hari-hari ini. Kekuatan dari Tuhan, itulah yang menjadi harapan kita satu-satunya. Kekuatan yang dari Tuhan, itu yang menjadi harapan bagi orang percaya. Bukan saja secara fisik atau secara lahiriah, tapi kekuatan yang dari dalam, yaitu batinia, di mana jiwa kita pun diberikan selalu kesegaran, diberikan selalu kekuatan, diperbaharui. Saya percaya keadaan ini tidak memilih siapa saja, tidak memilih orang-orang. Apakah dia perempuan, laki-laki, kaya, miskin, tua, muda, semua lapisan hari-hari ini pun sedang dalam masa dan situasi yang sama. Namun firman Tuhan ini luar biasa dan menambah, yaitu Dia menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Semangat itulah yang harus kita pertahankan untuk kita kuat menghadapi situasi ini. Sebab kalau orang sudah kehilangan semangat, sekalipun apapun yang dikerjakan tidak akan berdampak baik, tidak akan membuahkan hasil yang baik.
Tetapi semangat itu yang membuat kita selalu bisa menghadapinya, bisa melewatinya. Karena kita percaya semangat yang dari Tuhan itu yang akan membuat kita mampu untuk menghadapi keadaan-keadaan apapun juga hari-hari ini. Bagaimana kita bisa mendapat kekuatan dari Tuhan? Di sini dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Bagaimana caranya supaya kita dapat kekuatan? Ayat ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya apa, saudaraku? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan artinya ada berkesinambungan, ada hal yang terus-menerus, tidak berhenti. Menanti sudah cukup satu, tapi ini menanti-nantikan artinya apa? Hari ini mungkin belum berhasil, hari ini belum bisa dilewati dengan baik, hari ini begitu banyak tantangan, tetapi dengan harapan kita menantikan lagi, esok akan lebih baik, esok akan lebih bagus, esok akan lebih luar biasa. Itu menanti-nantikan Tuhan. Sebab manakala kita berdoa, manakala kita datang kepada Tuhan, tidak serta-merta jawaban itu datang atau jawaban itu diberikan. Tapi kita harus menanti-nantikan Tuhan untuk mendapat kekuatan baru. Artinya apa? Setiap kita menantikan Tuhan, ada casan baru, ada kekuatan baru. Menantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Dalam kita duduk di bawah kaki Tuhan, dalam kita ada dalam hadiratnya, maka kekuatan yang baru itu akan timbul lagi dan membuat kita mampu. Kita nggak jadi putus asa, kita nggak jadi hilang semangat. Sepertinya sudah capek Tuhan seperti ini mulu, sudah capek Tuhan dengan kondisi ini. Tidak. Sebab kondisi ini pun tidak akan pernah bisa kita lalui tanpa pertolongan Tuhan. Dan kondisi yang sekarang ini tidak bisa berlalu begitu saja. Orang-orang percaya yang dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekalipun kehidupan yang kita hadapi seringkali membuat kita lelah, kita capek, kita kehilangan daya, kehilangan kekuatan. Tetapi dikatakan mereka yang berlari dan tidak menjadi lesu. Semangat yang dibakar. Karena apa? Ada waktunya kita menanti-nantikan Tuhan. Cari lagi Tuhan, mendekat lagi kepada Tuhan. Sehingga dikatakan kita berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Karena apa? Ada satu harapan yang terus berkesinambungan sampai benar-benar segala sesuatunya itu Tuhan genapi dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah kuat. Dikatakan bahkan ada janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kita akan buka dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-25 dikatakan di sini ayat yang ke-3. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak dipermalukan oleh Tuhan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah permalukan. Orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, tidak akan dibuat malu oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, mereka yang berkhianat, mereka akan menghadapi malu. Saudaraku, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Sekalipun mungkin dalam pemikiran kita sebagai manusia itu terlambat Tuhan.
tidak terlambat. Karena apa? Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Tuhan tahu inilah waktunya bagi saudara dan saya. Seringkali kita yang tidak bisa sabar, seringkali kita yang tidak tahan dengan keadaan ini, sehingga pengennya lepas segera mungkin. Tapi firman Tuhan malam hari ini dikatakan, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Orang yang selalu berseru kepada Tuhan, orang yang selalu mendekat kepada Tuhan, orang yang selalu mencari hadirat Tuhan, dia tidak akan mendapat malu. Karena Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan menyatakan kebenarannya kepada orang itu. Dan kepada kita semua orang percaya yang hari-hari ini menantikan ke Tuhan, saya percaya Tuhan gak akan permalukan kita. Mungkin ada sedikit penderitaan yang harus kita hadapi, namun itu tidak sebanding, firman Tuhan katakan, dengan kemuliaan yang akan kita terima. Satu lagi ayat dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14 dikatakan di sini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dalam mendapat kekuatan dari Tuhan, kita tinggal tenang menanti pertolongan Tuhan. Sebab sebagai manusia kita sangat-sangat terbatas. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya sesuatu yang bisa mengcover kehidupan kita. Hanya kepada Tuhan. Sekalipun juga mungkin ada tekanan dalam kehidupan kita, ada sepertinya keadaan-keadaan yang tidak nyaman, tapi biarkan Tuhan yang bertindak untuk saudara dan saya. Sebab Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang mengasihi Dia. Ayat lain katakan, tidak kekurangan orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu saudaraku, jemaat Tuhan, kerinduan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tetaplah kuat. Nantikan Tuhan. Dan terus nantikan Tuhan, cari Tuhan, dan cari Tuhan. Sebab Dialah yang akan memberi kekuatan baru buat saudara dan saya. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Sekalipun di tengah keadaan-keadaan yang tidak nyaman hari-hari ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun Tuhan jauh lebih mengerti apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan Dia akan sanggup membela, akan sanggup menolong. Dan Dia akan memberikan kepada kita harapan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Inilah firman yang sama-sama kita sudah sama renungkan, membacanya. Dan biar jemaat Tuhan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang dapat memberikan kekuatan baru kepada kami semua untuk tetap bertahan, untuk tetap berjalan, memandang kepada Engkau. Sekalipun di kiri, kanan, depan, belakang kami begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, bahkan tidak sedikit Tuhan, hal-hal yang tidak kami inginkan pun kami harus hadapi. Namun biarlah Engkau ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka sedang pergumulkan, Allah yang akan sanggup membela, dan Engkau tidak akan pernah membuat malu orang-orang yang berharap dan menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semua.